Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Mahmudan Sadik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas delivery strategi atau strategi penyampaian pembelajaran agenda 2, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 atau agenda kepemimpinan strategis. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tantangan organisasi saat ini atau tantangan pemimpin yang dihadapi saat ini adalah bagaimana melakukan proses inovasi. Kemudian tuntutan untuk melakukan digitalisasi, pengembangan sumber daya manusia, tuntutan pelaksanaan cara kerja yang lebih efisien, dan membangun kemampuan kolaborasi dan mempengaruhi. Ini merupakan hasil survei dari Leadership for Smart Government oleh Lembaga Administrasi Negara tahun 2021. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini dibutuhkan kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi berpikir inovatif, memiliki mindset berkembang, memiliki etika dan integritas, berpikir sistemik, kemudian mampu memanfaatkan penguasaan teknologi digital, kemampuan berkomunikasi efektif, membangun kolaborasi, dan memecahkan masalah, serta memimpin transformasi digital. Oleh karena itu perlu dikembangkan potensi kepemimpinan dari peserta pelatihan ini. Oleh karena itu dilakukan proses perubahan atau revisi kebijakan pelatihan kepemimpinan, baik pelatihan kepemimpinan pengawas, pelatihan kepemimpinan administrator, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, dan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1. Ada perubahan-perubahan dari aspek hukum khusus untuk pelatihan kepemimpinan ini dengan terbitnya Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022. Kemudian ada perubahan strategi pembelajaran yang dulu fokus atau sering dilakukan secara klasikal, sekarang dilakukan metode blended learning, kemudian klasikal, dan distant learning. Nah, ini beberapa perubahan-perubahan juga dilakukan proses pemanfaatan e-learning dengan memanfaatkan LMS kepemimpinan. Tempat penyelenggaraan juga dilakukan proses penyesuaian, yaitu dilakukan oleh lembaga diklat yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi tetapi ada penjaminan mutu oleh lembaga dinas terakreditasi B. Nah, kemudian untuk kurikulum juga dilakukan proses penyesuaian kurikulum. Ya, mata pelatihan kepemimpinan terdiri dari 3, ada mata kepelatihan inti, mata pelatihan dasar atau smart governance, dan mata pelatihan pilihan. Nah, proses evaluasi juga dilakukan proses evaluasi secara e-learning, kemudian klasikal, dilakukan evaluasi sikap perilaku 20% dari pengembangan potensi diri, akademik 10%, perencanaan aksi perubahan 20%, implementasi proyek perubahan 30%, dan studi lapangan atau benchmarking atau visitasi kepemimpinan nasional itu 20%. Nah, khusus pada metode blended learning pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini berjumlah 923 jam pelatihan dan atau 107 hari pelatihan. Ini dilakukan jumlah jam pelajarannya. Kemudian tahapan pembelajaran pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 atau learning journey yang baru adalah dimulai dengan pembelajaran klasikal tahap pertama. Dilakukan di tempat penyelenggara, kemudian pembelajaran mandiri dilakukan di kedudukan peserta, kemudian ada e-learning yang dilakukan secara sinkronus dan asinkronus,
kemudian ada pembangunan komitmen bersama dilakukan di tempat kerja peserta atau tempat lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah pembelajaran klasikal. Tahap kedua dilakukan di tempat penyelenggara, aktualisasi kepemimpinan strategis di tempat kerja peserta. Kemudian ada pembelajaran klasikal tahap 3 di tempat penyelenggara. Nah, oleh karena itu penting untuk memahami learning journey yang baru ini. Kemudian kelompok mata pelatihan inti pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ada 4. Yang pertama adalah agenda 1, yaitu agenda mengelola diri atau self mastery. Kemudian agenda kedua, kepemimpinan strategis. Kemudian agenda ketiga, manajemen strategis. Dan agenda keempat adalah aktualisasi kepemimpinan strategis. Nah, khusus untuk agenda 2, kepemimpinan strategis ini terjadi perubahan materi atau mata pelatihan, di mana materi atau mata pelatihan yang baru itu adalah kepemimpinan digital, kemudian kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar. Apa yang baru di dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini? Tentu ada proses pembaruan materi, kemudian ada mata pelatihan dasar, mata pelatihan inti, dan mata pelatihan pilihan. Kemudian ada pengutamaan blended learning, jadi proses pembelajarannya dilakukan dengan blended learning. Kemudian ada pendekatan per agenda, yaitu agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4. Kemudian ada pemetaan sikap perilaku kepemimpinan. Nah, oleh karena itu arah dan fokus dari pembelajaran serta hubungan antar agenda ini harus dipahami dengan baik oleh kita selaku fasilitator maupun Anda selaku peserta. Yang pertama adalah agenda 1. Pembelajaran ini diarahkan untuk kegiatan pembelajaran membekali peserta dengan memahami, merasakan, serta mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan mengelola diri. Diperbolehkan dengan outdoor untuk lebih menyelami atau immersion. Kemudian yang kedua, pembelajaran di agenda 2, yaitu pembelajaran diarahkan untuk mendalami bagaimana seorang pemimpin strategis mempraktekkan kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi yang adaptif dan kepemimpinan kewirausahaan, dan membangun organisasi pembelajar dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi digital. Kemudian agenda yang ketiga, pembelajaran diarahkan untuk mendalami kegiatan diagnosa dan solusi kreatif dengan menerapkan kemampuan pemasaran atau marketing sektor publik dan kemitraan. Pembelajaran diarahkan untuk mendalami bagaimana seorang pemimpin strategis mempraktekkan kemampuan pemasaran atau marketing sektor publik dan kepemimpinan kewirausahaan. Sementara agenda 4 adalah agenda visitasi kepemimpinan nasional, kemudian agenda yang menyusun proyek perubahan, dan menyusun policy brief. Baik, kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu sekalian. Kita akan bahas satu-satu materi khusus di agenda kedua ini. Yang pertama adalah kepemimpinan digital. Kepemimpinan digital, materi ini membekali peserta dengan pemahaman tentang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dan melakukan transformasi organisasi berbasis digital. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi serta melakukan transformasi organisasi berbasis digital. Indikator hasil pelajarnya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengeksplorasi perkembangan teknologi digital dan dampaknya terhadap organisasi. Dan yang kedua, mengembangkan peran dan fungsi kepemimpinan di era digital. Materi pokoknya adalah yang pertama transformasi teknologi, yang kedua adalah inovasi teknologi dalam pelaksanaan tugas, dan yang ketiga adalah transformasi organisasi berbasis digital. Materi yang kedua adalah kepemimpinan kewirausahaan. Materi ini membekali peserta dengan kemampuan memahami kepemimpinan kewirausahaan yang diindikasikan dengan kemampuan untuk memanfaatkan peluang, menciptakan terobosan inovatif,
memobilisasi stakeholders, dan mengoptimalisasi sumber daya yang terbatas untuk mewujudkan tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan mampu menganalisis kepemimpinan kewirausahaan. Adapun indikator pembelajarannya adalah menjelaskan konsep kepemimpinan kewirausahaan, mengimplementasikan kepemimpinan kewirausahaan, dan mengorganisir kepemimpinan kewirausahaan. Materi pokoknya yang pertama adalah konsep kepemimpinan kewirausahaan dan yang kedua adalah praktek kepemimpinan kewirausahaan. Materi yang ketiga adalah materi organisasi pembelajar. Materi ini membekali peserta kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip organisasi pembelajar, tantangan dalam organisasi pembelajar, diagnosis kebutuhan membangun organisasi pembelajar, dan strategi membangun organisasi pembelajar, serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasinya. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan strategi membangun organisasi pembelajar, serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasinya. Indikator hasil belajarnya: setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan membangun organisasi pembelajar, menjelaskan teknik dan metode yang mendukung implementasi organisasi belajar, dan menjelaskan transformasi dan strategi membangun organisasi pembelajar. Materi pokoknya ada prinsip dan dimensi organisasi pembelajar, transformasi dan strategi membangun organisasi pembelajar, dan knowledge management dan teknologi dalam organisasi pembelajar. Baik, Bapak Ibu, sudah kita bahas latar belakang, kemudian tahapan atau learning journey, kemudian dasar hukum, dan masing-masing materi di dalam agenda 2 atau agenda kepemimpinan strategis. Nah, sekarang bagaimana cara kita sebagai pengampu atau fasilitator di agenda 2 ini mendeliver atau menyampaikan pembelajarannya agar mampu dipahami atau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ada strategi penyampaian yang harus kita kelola, kita ketahui dengan baik di agenda 2 ini. Yang pertama adalah strategi pembelajarannya disampaikan dengan strategi metode belajar e-learning. Ada self-learning atau pembelajaran secara mandiri, ada collaborative learning, yaitu kerjasama pembelajaran yang dilakukan antara fasilitator dengan peserta dengan memanfaatkan learning management system. Nah, di sini ada sinkronus dan ada asinkronus. Kemudian strategi pembelajarannya bisa dilakukan secara klasikal atau tatap muka di kelas. Nah, strategi pengelolaan pembelajarannya, kita bisa menggunakan metode pembelajaran dengan ceramah interaktif, dengan diskusi, dengan simulasi, studi kasus, kemudian menonton video. Lalu bagaimana breakdown dari kegiatan pembelajaran di agenda 2 ini? Yang pertama adalah kegiatan sinkronus itu dilakukan pada hari ke-14. Ada 4 jam pelajaran. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan di dalam sinkronus ini yang pertama adalah melakukan overview terhadap agenda 2, agenda kepemimpinan strategis. Yang kedua, melakukan review pembelajaran mandiri yang sudah dilakukan oleh peserta. Kemudian melakukan review terhadap tugas IC agenda 2 yang sudah dikerjakan oleh peserta. Kemudian memberikan penjelasan tentang tugas-tugas yang akan dikerjakan pada saat melakukan asinkronus. Jadi setelah sinkronus kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran asinkronus selama 5 jam pelajaran. Apa yang dilakukan di kegiatan asinkronus? Yang pertama dilakukan diskusi kelompok, membahas IC atau kasus permasalahan yang dilakukan oleh peserta. Kemudian di hari kedua atau sinkronus kedua, di hari ke-15 ada 4 jam pelajaran.
Di sini dilakukan proses diskusi, ada pemaparan hasil diskusi kelompok, kemudian ada tanggapan dari kelompok yang lain. Nah, setelah dilakukan diskusi, pada kegiatan asinkronus ada 5 jam pelajaran, yaitu dilakukan diskusi kelompok, membahas kasus atau masalah per kelompok sesuai dengan mata pelatihan, yaitu kepemimpinan digital, kemudian kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar. Pada hari ke-16 ada 3 jam pelajaran. Nah, di sini dilakukan diskusi kelompok, diskusi dengan memaparkan hasil-hasil dari diskusi kelompok sebelumnya, di sinkronus sebelumnya. Kemudian ada kesimpulan, kemudian dilakukan kesimpulan pembelajaran yang telah dilakukan. Menetapkan kesimpulan atau menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, kemudian ada 4 jam pelajaran asinkronus. Apa yang dilakukan di pembelajaran asinkronus, yaitu memberi penugasan, yaitu tugas individu. Apa isi tugas individunya? Peserta diminta untuk melakukan diagnosa isu strategis organisasi di masing-masing peserta dan mampu menyampaikan solusi atau memberikan solusi, menekankan pada kepemimpinan digital, kemudian kepemimpinan kewirausahaan, dan learning organization. Nah, itu tadi skema sinkronus dan asinkronus. Seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwa pada hari ke-37 akan dilakukan pembelajaran klasikal. Pembelajaran klasikal tatap muka dilakukan sebanyak 2 jam pelajaran. Nah, di sini dilakukan review proses pembelajaran agenda 2 yang membahas mata pelatihan kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar. Setelah itu dilakukan pembulatan, pendalaman, dan pembulatan terhadap substansi materi di agenda 2 ini. Nah, bagaimana proses penyampaian pembelajaran selama proses pembelajaran di agenda 2 ini? Pada sebelumnya sudah kita sampaikan ada 4 jam pelajaran di hari ke-14. Itu diawali dengan kegiatan sinkronus 4 jam pelajaran. Peserta masuk ke dalam learning management system, di sana ada Zoom, kemudian check-in, kemudian dilakukan proses pengenalan atau perkenalan, kemudian disampaikan tujuan ataupun target dan kesepakatan yang akan disepakati oleh kelas, oleh kelompok ya. Kemudian dilakukan proses overview di agenda 2, kemudian ada review pembelajaran mandiri yang sudah dilakukan oleh peserta, dilakukan proses review, ada pemaparan IC di agenda 2, kemudian penjelasan tugas asinkronus. Jadi ada penjelasan tugas asinkronus yang dilakukan ya selama proses asinkronus itu dilakukan. Kemudian ada kesepakatan untuk memilih IC untuk dilakukan proses diskusi kelompok pada asinkronus di hari ke-17 nanti. Nah, ini ada alokasi waktunya, sudah cukup kita atur rigid pengaturan waktunya, dan selanjutnya dilakukan proses pembelajaran secara asinkronus. Ada proses pembelajaran asinkronus sebanyak 5 jam pelajaran. Ya, di sini ada 5 jam pelajaran asinkronus, dilakukan diskusi kelompok untuk mendiagnosis organisasi dan membahas IC yang terpilih. Itu menghasilkan solusi kreatif, kemudian dituangkan dalam PowerPoint, dan ada pembagian tugas untuk pemaparan. Kemudian di hari ke-15 ada sinkronus 4 jam pelajaran, dimulai dari peserta masuk ke dalam learning management system atau Zoom, kemudian dilakukan penjelasan kegiatan atau diskusi, kemudian pemaparan kelompok dan tanggapan dari masing-masing kelompok, kemudian ada refleksi peserta dan kesimpulan,
dan ada penjelasan tugas selanjutnya. Kemudian dalam kegiatan asinkronus ada 5 jam pelajaran asinkronus, itu dilakukan pembahasan secara kelompok atau melakukan tugas kelompok di mana peserta melakukan diskusi bagaimana menerapkan kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar dalam menghadapi isu strategis organisasi. Kemudian dituangkan dalam PPT, bahan tayang ya, kemudian ada pembagian tugas untuk pemaparan. Di hari ke-16 ada 3 jam pelajaran untuk sinkronus, dimulai dengan peserta melakukan check-in atau masuk ke dalam learning management system, kemudian paparan hasil diskusi kelompok, kesimpulan hasil diskusi kelompok, dan penjelasan tugas asinkronus untuk hari selanjutnya atau hari ke-19. Nah, dilanjutkan dengan pembelajaran asinkronus sebanyak 4 jam pelajaran ya. Sebanyak 4 jam pelajaran. Di sini diberikan tugas individu, di mana tugas individunya itu adalah mengidentifikasi isu aktual, kepemimpinan strategis ya. Kepemimpinan strategis peserta di masing-masing unit instansinya dengan menggunakan pendekatan atau terkait dengan mata pelatihan manajemen, mata pelatihan kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar. Nah, kemudian pada hari ke-37 ada kegiatan klasikal di kelas, tatap muka. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mereview seluruh proses pembelajaran, kemudian melakukan pendalaman terhadap substansi materi, kemudian melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran di agenda 2 ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, strategi pembelajaran atau strategi delivery pembelajaran agenda 2 yang akan disampaikan pada peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali dengan saya pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.